Oke guys, selamat pagi semua. Di kesempatan kali ini kita mau review motor dari temen guys. Hari ini kita mau review motornya Mas Dian. Mas siapa Mas? Subscriber Mr. Vlogger Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Perkenalkan, nama saya Dian. oke, terima kasih buat Mas Dian dikasih kesempatan untuk review motor kerennya ini guys. Oke Mas, tolong jelasin Mas, ini konsep motornya ini seperti apa Mas, desainnya ini Mas? Untuk konsepnya sih kita pakai ala-ala MotoGP sih. Oke. Kita cuma main di body sama beberapa lainnya yang di custom. Oke. Terus untuk desainnya ini terinspirasi dari mana Mas? Desainnya ini termasuk apa ya? Kalau aku pribadi sih jarang tahu guys desain kayak gini tuh. Sebenarnya ini sih desainnya nyontek MotoGP sedikit sih. Cuma ada bagian-bagian yang dikombinasi sendiri ya, biar nggak 100% murni MotoGP. Soalnya kita kan juga pengen ada yang beda dari yang lain lah. Kalau nggak salah ini di kelas MotoGP kan desain kayak gini kan setauku yang belum ada. Ini kelas apa ini Mas? Ini kelas Moto2 ini. Oh, Moto2, pantas ya. Jadi ini terinspirasi desainnya itu dari Moto2 guys. Pantas soalnya setauku tuh di MotoGP tuh nggak ada sih desainnya ini. Ternyata di kelas Moto2 gitu. Terinspirasinya di situ. Terus kita review untuk part-part modifikasinya guys ya, yang diganti apa aja. Bisa dibantu Mas untuk di bagian headlampnya itu pakai headlamp apa gitu? Untuk headlamp saya pakai model R1M. R1M yang new ya? Ya. Oh ya, sebelumnya ini R15 tahun berapa Mas? R15 tahun 2016. Tahun 2016 guys. Awalnya itu apa? Desainnya tuh R15 yang apa? R15 Movistar. Oh, Movistar. Ya. Oh, tahun 2016 guys. Jadi yang Movistar yang itu yang velgnya itu biru itu ya. Ya, pelek biru. Velg biru itu. Oke, balik lagi guys. Terus setelah dari headlamp, terus kita ke cover tankinya Mas. Cover tankinya pakai tipe apa gitu? Untuk cover tankinya pakai model R1 juga. Berarti diserasikan sama headlampnya ya? Ya, sama headlamp biar lebih besar sih, biar agak padat lah dilihatnya. Oh gitu. Ini gini guys, kita bahas apa ya, part-part modifikasinya itu kita ini Mas kasih apa ya, kasih kelebihan dan kekurangannya biar teman-teman semua bisa ada gambaran gitu loh kalau mau modifikasi gitu. Nah ini kalau cover tankinya pakai R1M itu kelebihannya apa, kekurangannya apa gitu? Untuk kelebihannya sendiri sih ya dilihat itu lebih gagah sih, lebih padat, lebih berisi daripada orinya. Lebih besar berarti ya otomatis? Lebih besar lah. Dan kekurangannya itu di setir. Itu stang itu mentok, nggak bisa full belok, jadi ya harus bisa mengatur jarak beloknya. Oh, soalnya berarti stangnya natap ke cover tanki. Oh, nggak bisa ini ya, apa beloknya itu stangnya itu nggak bisa mentok ya? Nggak bisa mentok. Oh, jadi kalau kalian pengen modifikasi ganti cover tangki R1 New ya Mas ya? Ya, R1 New itu kekurangannya itu kalau kalian belok itu setir kalian tuh nggak bisa mentok gitu loh, karena terhalang sama besarnya cover tangki tersebut gitu Mas ya? Iya, benar. Oh gitu. Oke, kalau dari cover tangki sekarang kita beralih ke bodi belakang Mas. Ini bodi belakang ini pakai model apa ini? Untuk bodinya, bodi belakang saya pakai R6 New yang model terbaru.
Oh, R6 New yang terbaru, berarti nggak sama ya, nggak sama R1 juga ya? Ya, saya kombinasikan biar lebih apa ya, bervariasi lah, nggak full set. Oh gitu, jadi berarti belakangnya si Mas Dian ini pakai punyanya R6 yang R6 New ya Mas ya? Ya. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya Mas, menurut Masnya sendiri aja, kenapa pakai apa R6 New gitu? Untuk body sih nggak ada kekurangannya, sama aja ya, sama body apa namanya, body orinya. Cuma dia lebih keker gitu aja sampingnya dan lebih tebal. Oh gitu. Kalau yang orinya kan tipis, terus cuma lebarnya kan juga nggak terlalu lebar. Jadi oh ya, itu lancip doang gitu ya? Ya lancip doang kan. Jadi ya kalau gini kan dilihatnya dari samping juga kelihatannya berisi gitu, padet. Terus kekurangannya Mas, menurut Masnya sendiri? Nggak ada sih, selama saya pakai ini aman-aman aja. Meskipun buat boncengan aman, soalnya kan di dalamnya kan ada apa, rangka itu yang buat nampan apa, yang buat tahanan buat si body itu kan. Oh gitu. Jadi nggak perlu khawatir lah, nggak Berarti terlalu patah. bisa diganti ini ya, apa single seatnya bisa diganti ini ya? Single seat bisa diganti jok orinya. Oh, berarti tetap bisa buat boncengan kalau gitu ya? Bisa. Oh, jadi enaknya gitu guys, gitu. Cuman kalau kekurangannya menurut Mas Dian sendiri pribadi nggak ada ya? Nggak ada kekurangan sih. Oke, terus kita beralih ke bagian sayapnya ini Mas. Ini sayapnya ini kan kelihatannya tuh lebar gitu, jadi nggak sama dengan orinya Mas ya? Itu diganti juga gitu berarti ya? Untuk fairing samping kiri kanan itu saya ganti sayap lebar itu. Sayap lebar. Ya. Itu PNP nggak? Untuk nganunya sih PNP, cuma ya ngakal beberapa lubang bautnya aja. Oh, Ada yang nggak pas lah. Kenapa alasannya pakai kayak gini Mas? Soalnya apa ya? Lebih lebar ya. Kalau yang ori kan kecil, jadi kalau dibuat kayak motif gitu kan kepotong, jadi nggak bisa full kelihatan motifnya. Oh gitu, jadi tujuannya si Mas Dian ini pakai fairing lebar tuh karena biar desainnya itu bisa kelihatan gitu Mas ya, nggak kepotong-potong gitu ya? Kepotong-potong, soalnya yang ori kan kecil itu. Oh iya ya, kecil yang ori. Kalau menurut Mas Dian nih, kekurangan dan kelebihannya kan udah tadi ya, pasti kayak desain dan lain-lain nggak kepotong, kelihatan jelas. Kalau kekurangannya mungkin barangkali lebih bikin mesin cepat panas atau apa gitu. Kalau buat mesin panas sih enggak sih, meskipun dia lebar kan sampingnya bagian atas itu masih terbuka, jadi nggak full ketutup semua sama bodi, enggak kan ada lubang anginnya di atasnya itu kan, masih ada lubang besar, jadi angin bisa masuk lah. Oh gitu, jadi kalau kekurangan memang ya nggak ada sih ya, kalau menurut Mas Dian pribadi loh ya. Jadi kekurangannya juga nggak ada guys, jadi kalian masih worth it lah kalau misal mau ganti ke model sayap lebar gitu ya. Terus kita ke ini Mas, ke undercowl. Nah undercowl itu pakai model apa gitu undercowl-nya itu? Untuk undercowl saya pakai punyanya R1 sih, juga yang lebih simpel lah daripada yang dulu kan model R6 kan ada sedikit lekuan-lekuan. Nah sekarang saya main yang agak-agak simpel lah, jadi nggak terlalu ribet. Jadi pertimbangannya cuman ya pengennya lebih simpel gitu ya? Lebih simpel, soalnya kalau yang model dulu sih kalau dari belakang kurang enak dipandang lah. Kalau yang ini kan dari belakang kita bisa lihat sangat presisi sih, apalagi dibuat knalpot underbelly. Oh gitu, jadi tujuan kenapa pakai undercowl R1 Mas ya? Iya. Ya biar kelihatan lebih simpel aja, karena kalau pakai kan banyak tuh ya tipe-tipenya ya. Ada yang Thailand, ada yang R6. Nah yang R6 itu Mas Dian pernah nyoba, katanya looknya itu kurang bagus gitu ya. Iya. Tapi maksudnya nggak ada masalah di hal lain ya selain looknya ya? Selagi apa pakai knalpot ori sih nggak ada masalah. Cuma kalau pakai knalpot racing itu kebanyakan biasanya itu salah beli punyanya Vixen, itu akhirnya ya korban ke UC-nya kan. Kena panas kan, Meleleh gitu. nah, bisa meleleh sih, meskipun nggak langsung beberapa tahun sih, kalau dibiarin ya pasti akan leleh soalnya kan panas. Oh gitu, jadi itu untuk ini ya undercowl R6 gitu ya? Semua undercowl ya, kalau salah leheran itu pasti makannya ke undercowl, soalnya dia lebih lebar ke samping. Gitu.
Jadi kalau misal pakai knalpot ori masih aman ya? Kalau knalpot ori masih aman. Kalau racing itu kebanyakan itu orang beli itu dikira Vixion sama R15 itu sama, padahal ada bedanya di lekuan bagian bawahnya. Oh gitu, jadi ada bedanya guys. Berarti kalau misal beli knalpot gitu ya ngomongnya ya untuk R15 gitu. Untuk R15 V2. Soalnya kan dari holdernya ke bawah itu lekuannya udah beda. Kalau Vixion ke samping, kalau R15 itu ke bawah mesin. Oh, jadi dia sama fairing itu nggak sampai bertabrakan. Oke, nah semoga bermanfaat untuk kalian semua guys ya, kayak apa penjelasan dari Mas Dian yang tadi untuk masalah undercoil, mungkin buat kalian yang masih bingung gitu. Terus habis dari undercoil kita ke spakbor depan Mas. Nah spakbor depan itu pakai punyanya apa, tipe motor apa gitu? Kalau spakbor depan ini apa ya, ya lebih condong ke R1 sih, tapi saya nggak tahu ini tipe apa ya. Cuma kebanyakan kan sekarang kan lagi tren apa ya, custom spakbor yang sampingnya lobang. Oh gitu ya? Kan makanya wis aku pengen ganti. Sebelumnya kan pakai orinya V3. Orinya V3? Ya. Oh bisa nggak ya? Orinya V3 bisa, cuma ya ada penyesuaian dikit. Terus akhirnya kan bosen, akhirnya pakai ini model custom, entah R6 entah R1 ini nggak tahu. Oh ini berarti maksudnya nggak spesifik ke motor apa ya, tapi memang ini model ini custom. Universal ya sebenarnya. Universal ya? Universal, selagi bisa nyesuaiin ke lubang bottomnya itu pasti bisa dipasang. Oke, terus setelah bagian atas kelar semua, kita pindah ke bagian kaki-kakinya guys. Nah di kaki-kakinya ini motornya Mas Dian ini juga beberapa ada yang udah dimodif gitu, ada yang diganti juga. Nah Mas Dian coba dijelaskan apa aja di bagian kaki-kaki depan nih, depan dulu lah, yang diganti apa aja Mas? Untuk kaki-kaki saya cuma ganti velg sih, semuanya velg yang ori tak lepas, ganti velg Axio yang lebih lebar. Velg Axio guys, andalan. Terus kayak kaliper itu tetap. Piringan saya ganti PSM yang agak lebar dari orinya. Oke, aku potong dulu Mas. Untuk piringan nih, untuk piringan kenapa pakai PSM? Nah biar teman-teman ini nggak bingung nanti, kenapa sih harus pakai yang PSM, atau kan ada yang PSM sama ini dan kayak fix karet banyak sih sebenarnya. Nah kenapa kenapa Mas Dian pakai yang PSM gitu? Gimana ya, soalnya PSM ini udah apa ya, udah terbukti juga banyak yang pakai sih, dan komennya itu banyak positifnya. Satu, bahannya juga bagus, hampir sama kayak orinya. Terus dibuat pengereman pun juga pakem. Oh jadi untuk pengereman aman guys kalau PSM. Oh gitu. Terus untuk kenapa Mas Dian pilih velgnya itu Axio? Kenapa nggak Verosi atau yang lain mungkin? Kalau velgnya sih saya pilih Axio, soalnya kan dari apa ya, modelnya terus bentuk lekukannya itu lebih bagus sih, dan juga lebih lebar. Meskipun ada Verosi ya. Kalau Verosi kan cuma palang Y aja, yang biasa cuma tegak lurus kan. Kalau yang ini kan ada belok-beloknya, dan seakan-akan itu kayak apa ya, kayak lebih enak dipandang gitu aja. Terus dari segi kekuatan? Untuk kekuatannya wis hampir lebih dari ori sih. Oh iya. Soalnya pernah juga sih make itu kena lubang itu aman. Masih aman ya? Masih aman. Kalau di compare sama si Verosi, nah kuat mana antara Axio sama Verosi gitu? Ya kuat Axio lah. Kalau Verosi udah banyak yang kejadian itu retak, terus bengkong, itu kebanyakan sih langsung retak sih. Kalau Axio sih paling bengkong aja. Oh gitu, jadi kalau kalian pengen ganti velg ya jangan tanggung-tanggung gitu berarti Mas ya? Iya. Karena itu kan termasuk apa ya, termasuk untuk keamanan juga penting gitu loh ya. Nah jadi kalau kalian pengen ganti velg, kalau misal budget kalian belum cukup untuk beli Axio, ya jangan beli velg dulu lah, mending pakai orinya gitu ya Mas ya. Iya. Orinya tuh ya pasti kuat lah, namanya juga velg ori kan ya. Cuma dia kan apa ya, kecil, diameternya kan nggak lebar kayak velg variasi gitu. Iya betul.
Nah, kayak gitu guys. Oke, setelah kita di bagian depan, ini sekarang kita ke bagian kaki belakang ini mas. Nah, kaki belakang ini kayaknya hampir sama ya sama depan. Ini velgnya juga Axio sama. Terus mungkin ada part yang diganti, mungkin yang bagian belakang kalipernya atau apa gitu, atau masih ori? Kalau belakang sih ori semua, nggak ada yang diganti, cuma velg aja lah. Oh, berarti yang belakang hanya ya velgnya nyamain yang Ya, depan lah. ya, satu set gitu guys. Masa satunya Verosi, satunya ya, weh. Masa yang depan itu ori, yang belakang Axio. Tapi emang bisa beli velg ecer gitu? Ya nggak bisa sih di pasar Loak kalau mau. Oh, jadi kalau kalian mau maksa, mau bikin motor kalian tuh unik, kalau bikin apa beli ecer ada sih di pasar Loak gitu mas ya. Depan buat balok, belakang jari-jari mungkin lebih asik ya. Oh iya, depan buat balok, belakang cari-cari. Biasanya yang depan cari-cari, yang belakang balok mas. Ya kan udah umum. Oh iya, ya itulah kalau kalian mau bikin motor kalian unik. Oke, kalau sekarang kaki-kaki udah kelar. Nah, kita beralih ke yang bagian kecil-kecilnya guys. Jadi perintilan-perintilannya kalau bahasanya orang Jawa Timur. Nah, kita ke kokpit, daerah kokpit ini mas. Itu bagian apa aja yang diganti tuh mas? Kokpit cuma pakai apa ya? Pakai gas kontan aja sih. Gas kontan pakai punyanya siapa? Punyanya Domino. Gas kontan pakai Domino. Cuma selingnya tak pakein kabel ori. Terus holdernya itu pakai punyanya Sabre. Terus Hand grip pakai Domino juga. Untuk selang rem dan kopling itu masih tetap ori. Tetap ori. Ya. Nah, oke, berarti kalau misal kita bahas masalah hand grip, Domino dan lain-lain, mungkin karena memang bagian, kalau menurutku bagian looknya gitu mas ya, yang bagus ya. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa Mas Dian tuh lebih milih pakai holdernya Sabre gitu? Kenapa nggak pakai orinya? Pakai orinya kan masih bisa kan? Kalau pakai orinya nggak bisa pakai gas kontan lah. Oh, berarti Soalnya kalau kan pakai satu paket. Oh, karena Mas Dian pakai gas kontan akhirnya holdernya pun ganti juga. Nah, harus ganti kan. Nah, kenapa pakai Sabre? Soalnya yang lebih worth it itu ya Sabre tadi. Lebih simple lah ibaratnya. Jadi kita nggak perlu tekan-tekan, cuma tinggal tarik aja, tarik ke atas sudah. Nah, terus dari kokpit berarti udah semua mas ya, yang diganti hanya itu ya? Iya, cuma itu aja sih, nggak pernah pakai yang variasi ya. Soalnya apa ya? Nyesuaiin budget sih sebenarnya. Nyesuaiin budget. Jadi kita nggak perlu maksain buat apa namanya modif, tapi budget kita nggak ada kan. Maksa gitu ya. Maksain kan jadinya nggak baik juga. Apalagi yang ini guys, yang berhubungan dengan keamanan gitu mas ya. Kayak safety dalam berkendara, misal kayak tadi apa dari piringan, kenapa Mas Dian pakai PSM? Ya karena alasannya itu karena keamanan itu ya mas ya. Terus velg juga. Soalnya kan kita modif kan juga nggak buat pajangan aja, kita juga modif kan, aku kan tak buat juga nggak harian sih, cuma kalau San Mori sama touring-touring sama anak gitu aja, jadi nggak full buat pajangan lah. Oke. Kalau semua buat pajangan kemungkinan pasti tak ganti semua. Kebanyakan pada modif yang kayak full gitu kan, buat jalan jauh kan nggak bisa, kemungkinan beberapa meter aja. Soalnya kan ada bagian-bagian yang tidak boleh terlalu apa dipaksa untuk jarak jauh. Oh gitu, jadi resikonya itu ya mas? Ya resikonya itu, jadi tiap modif pasti ada plus minusnya dan resikonya itu ada. Oh berarti kalian sebenarnya kalau mau modif itu kalian pikirkan dulu tujuan kalian modif itu untuk apa gitu ya mas ya? Kalau misalnya hanya untuk motor kalian hanya untuk kontes-kontes, terus ya hanya untuk kejuaraan modifikasi motor gitulah, kalian modifnya sampai over-over nggak apa-apa gitu mas ya. Tapi kalau masih dipakai untuk hari-hari ya cukup sewajarnya gitu mas ya. Sewajarnya, yang penting bisa buat apa ya, buat jalan lah, meskipun jarak jauh kan nggak sampai nyiksa apa ya, nyiksa diri kita sendiri lah, nggak nyusahin yang lain lah. Jadi tetap recommended buat touring jarak jauh lah. Underbone? Underbone ya saya pakai itu, pakai Nui Monster yang bisa dilipat. Underbone kayak gini tuh dimodif aman nggak sih? Sebenarnya sih tergantung sih. Kalau selagi pemasangannya bener pasti ya aman lah. Oh berarti tergantung pemasangannya ya? Kalau asal pasang pokok nempel, kalau nggak
pas ya bahaya juga sih sebenarnya. Oh gitu, berarti tergantung pemasangan kalau gitu ya. Kalau masalah kita sesuaikan lah. Jadi ya biar nggak sampai membahayakan kita juga orang lain. Oke, terus knalpot ini pakai merek apa? Knalpot kita pakai KW sih, itu Purbalinggaan itu. Austin Race guys, ada benderanya Itali. Itu sebenarnya Indonesia loh itu. Indonesia ya. Cuma kelunturan kan. Oh iya, kelunturan. Austin Racing gitu. Nggak Sebelumnya pakai ini nggak? Pakai Austin Racing. Pakai Proliner sih sebenarnya. Kalau menurut sih bukannya lebih enak Proliner ya Mas? Cuma terlalu panjang. Oh nggak bisa dipendekin? Bisa dipendekin, cuma looknya nggak dapet. Makanya gimana caranya cari look yang sekiranya nggak terlalu panjang, sejajar sama undercover dan dilihat tuh lebih enak itu. Dan ada model baru Austin Racing KW. Jadi ya udahlah, belilah. Soalnya beli yang asli juga nggak mampu. Bisa beli knalpot, motornya dijual nanti. Jadi knalpotnya cuma buat pentungan. Makanya udah beli yang biasa aja, pokoknya kan hampir mirip gitu. Terus kalau ini shock bagian depan pakai ganti apa, upside down ya? Shock bagian depan upside down, punyanya PNP-nya Fiction sih, merek Scarlett. Oh, punyanya Fiction All. Tahun berapa ya? Ya sekitar tahun berapa itu, yang pokoknya yang lama kok. Yang pertama kali keluar. Yang kepalanya lancip itu ya? Yang kepalanya lancip. Yang pertama kan bunda, terus yang kedua itu kan. Sebenarnya sama aja, cuma beda di lampunya. Berarti ngakal ini pasti. Ya perlu penyesuaian juga lah. Ribet ini pasti. Ya dibilang ribet, dibilang gampang ya gampang. Namanya juga hobi kan, jadi ya serumit apapun itu dinikmatin prosesnya. Ya. Iya. Oke, sekarang kita bahas masalah ini konsep warna Mas. Konsep warna ini gimana? Bisa dijelasin nggak itu? Untuk warna sih saya pakai warna yang kalem lah. Ya warna apa ya? Tosca Candy Tone kalau nggak salah. Ini biru gak sih? Ini tuh hijau Tosca sih sebenarnya. Hijau ya. Lebih condong ke Tosca. Nah ini cuma apa ya? Sebenarnya warna lama loh sebenarnya ini. Cuma saya buat apa namanya? Pakai lagi biar kesannya kan nggak kayak yang lain-lain kan, warnanya kan ya itu aja kan. Saya coba warna yang udah lama nggak kepake, saya buat kombinasi sama warna silver ini dan ya ini jadinya. Terus ini tuh konsepnya itu apa? Spet atau apa ini? Pilok ini atau? repaint spet ini. Spet ya? Spet full. Kenapa nggak pakai decal? Decal, kalau decal itu apa ya? Nggak bisa tahan lama sih. Juga kurang enak aja. Kan tergantung bahannya Mas, kalau menurutku sih ya. Iya sih, tergantung bahan. Cuma kalau sama cat ya jauh lah, lebih enakan cat lah. Gitu. Decal kan ya enaknya kan kalau pengen ganti tinggal. Nah itu. Meskipun sekarang decal kan juga ada yang warnanya bisa dibuat kayak gini. Jadi kita setting di komputer, kita buat warna degradasi juga bisa sekarang. Oh sekarang lagi booming warna itu sih. Tapi decal. Tapi decal. Oh gitu. Cuma kalau decal kita kan nggak bisa apa ya. Semama kita setting buat custom kan kesulitan. Custom gimana maksudnya? Kayak custom gini kan nggak bisa. Kan ini kan nggak ada di mal-malan motor pabrikan. Oh. Kita kan decal kan nyesuaiin sama kayak sebaratnya gambar lah. Kita buat di tangkinya aja udah beda. Oh iya. Kan jadi kesusahan. Iya. Kalau pakai spet gini kan bisa diotak-atik gitu, bisa sesuai selera. Sesuai selera juga. Penempatannya bisa diatur sebelum finishing kan. Iya. Enak gitu loh. Oh itu alasannya Mas Dian kenapa pakai spet. Berarti kalau masalah biaya Mas, biaya itu kalau spet sama decal tuh banyak mana habisnya? Hampir sama, 11-12. Hampir sama. Oke ya, itu tadi untuk saran dan penjelasan dari Mas Dian. Mungkin barangkali bisa buat referensi kalian kalau yang punya R15 V2 tentunya kan, karena punyanya Mas Dian kan juga V2. Jadi beberapa part itu sudah dijelasin kekurangan dan kelebihannya apa. Terus kenapa Mas Dian tuh lebih memilih memilih barang tersebut, kenapa dari segi mananya gitu kan udah dijelasin semua ya. Semoga bisa membantu teman-teman semua yang masih bingung untuk mau modif R15 V2 nya gitu. Oke, ada lagi Mas yang mau dijelasin? Kalau nggak ada ini aku close ini.
Udah cukup sih. Udah cukup ya, berarti untuk modifikasi sudah terjelaskan semua ya ini ya. Ya sudahlah. Oke, nggak ada lagi ya. Oke guys, oke terima kasih guys untuk yang sudah nonton video ini. Semoga ada hal-hal yang bisa kalian ambil dari vlog kali ini dan dari video kali ini. Terima kasih semuanya, bye bye.